warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Guru akan membahas sedikit tentang statistika. Langsung saja pada penyajian data ya. Sebenarnya banyak yang perlu diterangkan tentang penyajian data atau statistika. Sekarang Pak Guru ambil simpel-simpelnya dulu. Ada dua macam sebenarnya data itu ada dua. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai data tunggal saja. Menyajikan data. Ada beberapa cara untuk menyajikan data. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga poligon histogram, yang keempat diagram lingkaran. Seperti itu. Jadi langsung masuk contoh soal saja biar enak. Nah ini contoh soal menyajikan data. Diketahui nilai ulangan matematika kelas 7F sebagai berikut: 7, 6, 6, 8, 4, 5, 6, 9 sampai dengan 6 di sini terakhir ya. Nah, sebelum kalian menyajikan, kalian lihat dulu perintahnya di sini. Sajikan data tersebut dalam tabel dan diagram batang. Dalam tabel dan diagram batang ya. Berarti ada dua pertanyaannya, yaitu kita sajikan dalam bentuk tabel, yang kedua kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, data yang seperti ini itu namanya data tunggal ya. Kita akan bahas data tunggal saja. Data kelompoknya seperti apa nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai data kelompok seperti itu. Next. Nah, di sini perhatikan. Datanya dari sini kita 7, 6, 6, 8. Lah ini datanya acak kan? Ya, 7, 6 tidak berurutan ya. 7, 6, 5 ini datanya acak. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel atau diagram batang. Kita buat dalam bentuk tabel dulu. Ini namanya dalam bentuk tabel ya. Kita tulis di sini data, kemudian frekuensi, kemudian F di sini. F itu apa Pak? Tidak usah bingung. F itu sama halnya dengan frekuensi. Jadi frekuensi sama dengan F ya. Hanya bedanya di sini. Kalau frekuensi ini kita menggunakan turus, nanti kalau frekuensi kita menggunakan angka seperti itu. Setelah ditulis datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, ini data yang terkecil adalah 4. Jadi kemudian setelah 4 data berapa? 5. Kemudian 6, 7, 8, 9 ya. Kita lihat di sini 6-nya ada berapa? Ada 2. Tidak usah ditulis 2 kali di sini. Cukup ditulis satu kali saja. Jadi urut saja dari 4 sampai dengan 9 sampai data yang terbesar. Karena data yang terbesar adalah 9, maka data yang paling bawah atau data yang paling besar adalah 9. Ingat dari atas sampai dengan bawah untuk penyajian dalam bentuk tabel. Kemudian frekuensi. Bagaimana cara kita mencari frekuensi? Caranya adalah kita lihat data paling atas 4 itu dalam data di sini. Itu keluar berapa kali atau muncul berapa kali? Seperti itu ya. Kita cari 4-nya. 1, 4, 2. Oh, berarti 4-nya muncul 2 kali. Kita tulis 1 seperti itu. Baik, next. Nah, lihat di sini. Di sini data 4 muncul 2 kali. Cara yang paling simpel, biar kalian tidak usah mengurutkan data, kita centang saja di atas. Misalkan data 7 kita coret, ya. Tulis di sini 1. Data 6 kita coret, tulis di sini 1. 6 lagi, 1 lagi. 8, 8. 4 di sini 4. 5 di sini 5. 6 lagi. Kita cari 6 di sini. Sampai dengan selesai. Cara menghitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 5, seperti ini ya. Setelah selesai, kita lihat di sini kan sudah selesai, bagus, sudah selesai. Kalau data 4-nya itu ternyata di sini muncul 2 kali ya. Kemudian data 5-nya muncul 5 kali, atau banyaknya data 5 itu 3 kali. Muncul 3 kali, atau banyaknya data 5 itu sebanyak 3 kali. Banyaknya 6 itu ada 7 ya. Banyaknya 7 ada 3, banyaknya 8 ada 3, banyaknya 9 ada 2. Di mana? Di sini dalam data ini ya. Kemudian kalian isi F-nya, frekuensinya. Kita rubah saja. Karena banyaknya 4 ini ada 2, di sini bentuk terus. Ini namanya bentuk terus. Maka dirubah dalam bentuk angka. Tulis 2. 3, 3.
7 7 3 3 3 3 2 2 sampai selesai. Nah, ini namanya menyajikan data dalam bentuk tabel. Bagaimana yang dalam bentuk diagram batang? Kita next. Nah, ini diagram batang seperti ini. Diagram batangnya. Ini dalam bentuk tabel. Kemudian ini diagram batangnya. Dari tabel tersebut, dari tabel di samping ini kita sudah bisa membuat diagram batang. Yang pertama di sini kita buat garis seperti ini, ya. Di sini itu adalah frekuensi, kemudian di sini itu adalah nilai atau data, nilai atau data. Jadi kita tulis datanya itu dari angka berapa? Dari angka 4. Dari sini berarti 4-nya. Dari yang terkecil di sini sampai dengan yang terbesar sebelah sini, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena datanya itu hanya sampai 9, maka kita tulisnya juga sampai 9. Kemudian frekuensinya, frekuensi itu kita isi mulai dari angka 1 sampai dengan 7. Ya, kita mulai ingat angka 1 sampai dengan 7. Pak, kok angka 1? Iya, ini kalian isi dengan angka 1 sampai dengan 7. Setelah diisi, kenapa kok sampai 7? Karena frekuensi terbesarnya adalah 7 di sini, ya. Jadi setelah isi ke atas selesai, dari bawah ke atas, ya. Kalau di frekuensi beda dengan data. Kalau datanya diagram tabel itu yang terkecil di atas di sini. Kalau di sini yang terkecil itu di bawah sampai dengan ke atas sampai dengan 7 frekuensinya. Kita lihat 4-nya itu di tabel 4-nya itu 2 kali, ya, frekuensinya 2, berarti 4 ke 2 seperti ini, ya. Kemudian ini diiris atau diarsir. Kemudian 5-nya itu di sini 3, berarti 5 ke 3, ya kan? Ini diiris seperti ini. Kemudian 6-nya di sini 7, berarti 6 ke 7 di sini dia. Nah, seperti itu. Ini kita buat seperti ini, iris saja sudah, ya. Kemudian 7-nya di sini 3, sama di sini 3, berarti lurus di sini 7 itu. Nah, seperti ini. Kemudian 8-nya 3, sama di sini juga ternyata. 8-nya 3, kemudian 9-nya 2. Nah, di sini 9. Seperti ini. Kemudian diarsir. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita sudah menyelesaikan diagram batang atau poligonnya, ya. Jadi ada 2 yang sudah kita selesaikan, diagram dalam bentuk tabel dan juga dalam penyajian dalam bentuk diagram batang. Kalau masih bingung, nanti diulang-ulang saja videonya, ya, diputar, ya. Baik, kita next saja. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu menggunakan diagram lingkaran. Contoh soal, diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya, gambarlah diagram lingkaran, ya. Asal A 11, asal B 23, asal C 39, asal D 34. Frekuensinya ini, ya, di bawahnya ini, ya, ini frekuensi itu atau apa? Frekuensi itu menandakan banyaknya A atau banyaknya anggota A, seperti itu, ya. Jadi yang dari kelurahan A itu ada 11, yang dari kelurahan B itu ada 23, yang dari kelurahan C itu siswanya ada 39, yang dari kelurahan D siswanya 34, dan seterusnya seperti itu. Karena dalam bentuk lingkaran, penyajian dalam bentuk lingkaran itu adalah dalam bentuk derajat. Berarti kita rubah ini ke dalam bentuk derajat. Caranya bagaimana? Kita cari yang A, misalkan A, kelurahan A. Oh, kelurahan A itu ada 11 sini. Siswanya ada 11, frekuensinya 11. Maka FA atau frekuensi A dibagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa berapa? 180. Dari mana 180? 11 ditambahkan 23 ditambahkan 39 ditambahkan 34 ditambahkan 55 ditambahkan 18. Jumlahnya 180 siswa. Jadi frekuensi A dibagi banyaknya siswa dikalikan 360 derajat. Kenapa kok 360 derajat?
Karena sudut di dalam lingkaran itu 360 derajat, sudut penuh atau sudut satu putaran. Maka 11, karena di sini 11 frekuensinya, dibagi 180 siswa, banyaknya siswa, dikalikan 360 derajat sama dengan 22. Jadi caranya 360 kita coret, 180 kita coret, dapat 2. 360 ini dibagi 180 dapat 2. Kemudian 2 dikalikan 11 sama dengan 22. Sama halnya di sini juga yang B. Yang B itu 23 kan? Frekuensinya 23. Maka 23 dibagi banyaknya siswa dikalikan 360. 360 dibagi 180 sama dengan 2. 2 dikalikan 23 sama dengan 46. 39 per 180 dikalikan 360. 360 dibagi 180 itu dapat 2, dikalikan 39 dapat 78, dan seterusnya sampai dengan F. Ya, bisa ya. Baik, kita next. Nah, ini kalau sudah ketemu di sini kalian sudah menemukan ya. Di sini sudah menemukan yang 22 derajat, yang A 46, yang B 78, yang C 68, yang D, yang E 180 dan seterusnya. Maka kalian sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran kalian tidak asal-asalan membuat. Kalian harus tahu sudutnya. Lihat di sini. Sudut A itu adalah 22 derajat. Jadi kalian menggambar sudut A itu 22 derajat. Seperti apa sudut 22 derajat itu? Maka kalian menggambarnya pakai penggaris sudut. Kalian harus punya penggaris sudut yang seperti ini. Nah ya, kan ada yang garis sudut yang seperti ini. Nah, pakai itu kalian gambarnya ya. Jadi sudut 22 itu seperti apa? Oh, 22 itu seperti ini gitu. Terus itu atau dikira-kira saja, tidak apa-apa kalau tidak punya seperti ini. Maka tulis di sini asalkan sudutnya pas. Bisa ya? Kalau tidak bisa diputang ulang saja videonya, dipahami dengan baik, pasti bisa. Next, baik. Sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang kedua. Kita akan membahas data kelompok. Terima kasih. Kalau masih belum paham sekali lagi, silakan diputar berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.